Ketika manusia pertama kali bersuara, dunia mulai berubah. Dari pekikan menjadi makna, dari makna menjadi peradaban. Bahasa adalah awal segalanya. Tapi pernahkah kamu bertanya, mengapa manusia tidak berbicara dalam satu bahasa saja? Mengapa ada begitu banyak bahasa? Lalu dari mana datangnya bahasa-bahasa itu? Dalam video ini, kita akan telusuri jejak bahasa dari mitos penciptaan, pesan-pesan langit, hingga pengaruhnya pada cara manusia berpikir. Sebuah perjalanan filosofis yang mungkin akan mengguncang pemahamanmu tentang apa itu bahasa. Untuk menjawab itu, kita harus kembali jauh ke masa ketika Homo sapiens baru saja menginjakkan kaki di bumi, sekitar 200.000 tahun yang lalu. Saat mereka belum berbicara seperti kita sekarang, komunikasi dilakukan lewat suara-suara sederhana, gestur tangan, atau ekspresi wajah. Tapi seiring otak manusia berkembang, khususnya area Broca dan Wernicke, dua bagian otak yang sangat penting untuk bahasa, manusia mulai mampu berpikir secara abstrak, dan dari sanalah cikal bakal bahasa terbentuk. Awalnya bahasa mungkin hanya terdiri dari teriakan atau suara peringatan, tapi kebutuhan manusia untuk hidup dalam kelompok, berburu bersama, dan membesarkan keturunan mendorong mereka menciptakan struktur komunikasi yang lebih kompleks. Bahasa pun berevolusi menjadi alat untuk menyatukan. Namun bahasa bukan warisan tunggal. Setelah Homo sapiens menyebar ke seluruh penjuru bumi, tiap kelompok manusia hidup terisolasi di lembah, pegunungan, atau pulau-pulau terpencil. Isolasi ini membuat bahasa berkembang berbeda-beda, mengikuti budaya, lingkungan, dan kebiasaan masing-masing. Tapi ini bukan hanya soal sains. Khususnya dalam kitab suci dan legenda-legenda kuno, ada kisah menarik, yaitu Menara Babel. Menara Babel adalah kisah legendaris dalam Alkitab yang menceritakan asal-usul perbedaan bahasa manusia. Dalam cerita ini, setelah peristiwa banjir besar pada masa Nabi Nuh, manusia kembali berkembang dan tersebar di berbagai wilayah. Namun saat itu umat manusia masih menggunakan satu bahasa. Mereka bisa berkomunikasi tanpa batas, dan hal ini memberi mereka kekuatan kolektif yang sangat besar. Suatu hari, sekelompok manusia menetap di sebuah dataran luas di tanah Sinear, yang diyakini sebagai wilayah Babel di Mesopotamia, yang menjadi kawasan Irak saat ini. Di sana mereka merancang proyek luar biasa, mendirikan sebuah kota besar dan menara yang puncaknya mencapai langit. Ini bukanlah sekedar bangunan. Menara ini adalah simbol ambisi dan keangkuhan manusia, sebuah cara untuk menandingi Tuhan dan untuk memastikan bahwa mereka tidak tercerai-berai di muka bumi. Namun ambisi mereka justru dianggap sebagai bentuk kesombongan. Dalam kitab Kejadian pasal 11, Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang sedang dibangun. Ia melihat bahwa dengan satu bahasa dan satu suara, manusia memiliki potensi besar, bahkan untuk hal yang mengarah pada keangkuhan. Lalu Tuhan berfirman, mereka satu bangsa dengan satu bahasa. Jika ini berhasil, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Firman Tuhan yang dimaksud berasal dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 6 dalam Perjanjian Lama. Ayat ini menjadi inti dari intervensi Tuhan dalam proyek Menara Babel. Tuhan melihat bahwa dengan kesatuan bahasa, manusia bisa menjadi sangat kuat, bahkan melampaui batas yang seharusnya, sehingga perlu dibatasi melalui perbedaan bahasa. Maka Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Dalam sekejap manusia tidak lagi saling mengerti, komunikasi terputus, kerjasama pun runtuh, dan proyek menara pun terbengkalai. Akibat kekacauan ini, manusia tercerai-berai ke seluruh penjuru dunia. Tempat itu kemudian disebut Babel, yang dalam bahasa Ibrani memiliki makna kekacauan. Kisah Menara Babel bukan hanya legenda, tapi juga simbol mendalam tentang batas antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan, tentang kesatuan yang bisa menjadi bahaya saat dipandu oleh kesombongan, serta tentang asal-usul keragaman bahasa dan budaya yang kita kenal hari ini. Namun pandangan tentang asal-usul perbedaan bahasa tak hanya ditemukan dalam kisah Menara Babel dalam tradisi Abrahamik.
Dalam Islam, perbedaan bahasa dipandang sebagai bagian dari tatanan alam yang memiliki makna spiritual dan sosial. Misalnya dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 22 menyebutkan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi, dan berlain-lainnya bahasa kalian dan warna kulit kalian. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman dalam bahasa dan warna kulit manusia bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Perbedaan bahasa menunjukkan betapa kompleks dan uniknya kemampuan komunikasi manusia, dan itu menjadi salah satu bentuk penciptaan yang begitu luar biasa, mengacu pada keberagaman etnis dan ras yang justru menunjukkan keindahan variasi dalam umat manusia. Ayat ini juga mendorong manusia untuk merenung, khususnya mereka yang berilmu, karena mereka lebih mampu melihat kebesaran Tuhan melalui ciptaannya. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menekankan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan untuk saling membenci, tetapi agar saling mengenal. Dalam perspektif ini, keberagaman bahasa bukanlah bentuk perpecahan, melainkan manifestasi kebesaran Tuhan. Ia mencerminkan keragaman ciptaan dan menjadi dasar bagi umat manusia untuk belajar memahami satu sama lain. Gagasan ini sejalan dengan banyak tradisi lain yang menganggap bahasa sebagai bagian dari identitas dan perjalanan spiritual manusia. Dengan kata lain, setiap bahasa membawa nilai, sejarah, dan cara pandang yang unik terhadap dunia. Di era modern, kisah ini masih relevan. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati, komunikasi yang jujur, dan bahwa keberagaman bukanlah hukuman, melainkan cara alam semesta menyeimbangkan kekuatan manusia. Hingga hari ini kita memiliki lebih dari 7.000 bahasa di dunia, tapi menariknya semua bahasa ini sebenarnya punya akar yang sama yang disebut proto-language. Seperti cabang pohon, bahasa-bahasa itu terus berkembang, bercampur, dan terkadang menghilang.